Mawaddah warahmah, mawaddah ditanamkan dalam keluarga. Pagi semalam ama kita sembahyang minimal 2 kali jadilah salaman ngagi laki ama ki mama. Dan 2 kali jadilah ama 5 waktu mungkin kita dan begawe zuhur dan begawe asar dan begawe minimal maghrib ngagi subuh ama di masjid di keluarga kita rumah jadi kamu berapa kali bersalaman ngagi laki? Jawab lagi jawab. Aman cuma pada kami banyak salaman setahun 2 kali. Atau dia khotbah, kan doa, tadi mulai salaman, kata namanya ya khotbah tadi, Allahu Akbar, Allah itu menangis kan tadi, Akbar, Allahu Akbar, terus banyak lagi tadi salaman, Aku kami lanang biasa baik, ini boleh nangis. Hanya kamu begini kenal juga sap mama. Setelah 4 hari 5 hari kaki lakinya kenal salamannya. Tahu kan? Oh ya udah pulang katanya habis dia ini. Ya itu katanya habis rugi dia ini. Assalamualaikum naga lakinya kok salaman benar kata lakinya. Oh udah pulang katanya. Saling maafkan. Tahu. Salaman setahun 2 kali dia berhasil. Inilah mungkin tidak ilmu. Man arada dunia fa'alai bil ilmi, man arada akhirat fa'alai bil ilmi, man arada rumah fa'alai bil ilmi. Siapa yang ingin hidup bahagia dunia, maka dia harus ada ilmu. Siapa yang ingin bahagia akhirat harus ada ilmu. Siapa yang ingin bahagia dua-duanya, maka dia harus punya ilmu. Dalam keluarga indah, kalau iman kita ditata dengan senantiasa menuntut ilmu. Assalamualaikum, balasnya senyuman, waalaikumsalam. Ibu-ibu ini mudah masuk surga dibandingin kami lanang. Kalau kami lanang banyak halangannya. Kenapa? Karena kami sebagai khalifah, sebagai pemimpin mempertanggungjawabkan semua yang ada dalam keluarga tadi, istri, anak, saudara dan segalanya. Tetapi kalau ibu mudah taat kepada Allah dan taat kepada suami, udah masuk surga. Seminggu kamu dicikil, aku nanya juga. Duit bapak, duit suami, duit istri, duit. Dari kancing-kancing kalau kamu nanya cila di pangkal-pangkal nila, jangan kelewatinya ya bini. Kamu dia masuk surga datahinya. Kamu nak masuk surga masuk neraka. Ada yang cuma nanya aku balik, Ustaz katanya aku nak nanya, nanti katanya kamu di surga kelak bertemu tidak katanya dengan lakiku. Ini ada banyak ini. Di kumase, kamu jadi umpam dengan laki di dunia. Di kumase, kamu bertemu, ayo Ustaz, mulai saat ini aku kabar di sembahyang, aku berhenti katanya ibadah. Ibu ngapa? Aku di dunia lah umpam katanya nanti kumase. Ya. Nah, dari sekalian rahimahumullah, maka kuncinya adalah kita senantiasa menuntut ilmu. Salaman. Makanya kalau ibadah umroh, ibadah haji, betina itu jika terlalu disunahkan untuk mencium hajar aswad. Kenapa? Karena yang disunahkan ulangan, yang paling disunahkan. Kenapa? Karena betina ini sunnahnya adalah yang paling besar, bahkan menggugurkan dosa-dosa terhadap suami. Salaman laki-laki. Itulah hajar aswad kamu.
Yes. Baca Quran. Angkat tangan. Baca Quran. Ke masjid. Dengan suami. Puasa. Main HP. Jadi sekali salaman lagi masalah tuh. Sekali 70 kali lipat menyamai salaman kita mencium adalah. Itu luar biasa. Abu Kamilan apa lagi yang satu lima. Sagini kayak kamu terangkat itu, sagini kayak kamu terangkat itu berarti berhasil ngaji. Sanggup itu kamu malam kembali itu. Ani anu dek kolam, baca di tengah sari semalam. No, ngapa gini katanya? Kali ini nggak kaulah katanya. Biasanya negeri setia di baru-baru kulawa yang di baru kopi serasa dunia milik berdua. Nyanyi curang kamu sayangku di dunia ini. Oh ingin bela menjawab senginya alap di alap kamu pada kita ya kardus tadi penuh isi kardus tadi. Jawab pandangan tanpa apa kuasa dunia ini. Oh luar biasa. Hanya kok kita kerja menonton tadi kita kinai bertahan di dengannya lagu itu setahun. Banyak daripada bertahan itu lagi cuma kalau itu tadi. Ternyata dialog boleh setahun. Enggak sesat dikinai dengan balik seriram. Balik surah sedih balik tadi ada yang sedekah dan yang nyanyi kita panggilkan ibu dulu katanya dia mengajar Allah katanya nyanyi kebetulan di bidang balik kita yang nyanyi pula katanya kata dia ambil uang senginya ini tadi lagu apa katanya baca lagu. Kenapa? Karena dia tahu memecahkan permasalahan dalam kehidupan, dibongkar di pucuk panggung. Memang ibu-ibu inilah perasaan tuanya kan. Segalanya dibongkar pucuk panggung. Amulah ngaji dia mulai. Oh, satu nyanyi mulai ini tadi. Jam tadi keluar. Terpaksa pergi jauh darimu. Katakan rasanya terus bersamamu. Masuk 10 tahun tambah parah lagi. Apa lagunya? Wanita mana kita tahan apabila suami kata cuma tadi dulu memang belakangnya di waktu pengantin dulu, ya kan? Hanya satu dia keluar sini kena idanya pita-pita muka-muka masyarakat. Ya, inilah yang kalau kita mencari ilmu hidup menjadi keluarga indah mawaddah pun termasuk dalam ibadah kita kepada Allah. Ibadah kita masuk ke tentang sembahyang. Ibadah kadang-kadang sholat ini adalah sufi kuli amali. Sholat ini adalah kepalanya dari seluruh amal ibadah. Maka sholat ini di samping muahadah kita akan mampu mengantarkan kita pada ketenangan jiwa, ketentraman batin. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahkan mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Akhlak kita nilai yang dicontohkan sesuai kata Indah kami tadi, ya kita mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mengangkat tangan, Allahu Akbar. Doa bermakna itu
kita mengangkat Allahu Akbar, takbir agak panjang dikit ya. Kita ini menyerahkan sepenuhnya permasalahan kita, baik yang telah kita lewati maupun yang akan datang, pun kita serahkan hanya kepada Allah Subhanahu. Maka ketika kita serahkan, maka tentram jiwa kita, damailah jiwa kita. Itu maksudnya ngangkat tangan kita dulu. Tidak diingat kaki segala-galanya. Allahu Akbar. Ya, ketika jiwa kita tenang, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah sesuai dengan akan tujuan kita ibadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Inilah kita mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi kalau lillahi rabbil alamin itu mencapai puncak ketenangan, artinya kita lillah itu ya, lillah itu artinya diserahkan sebenarnya. Nak tua pergi nak pergi lillahi ta'ala. Masalah kita mungkin kita sebelum sembahyang asar banyak masalah tetapi setelah kita sholat asar, habiskan permasalahan itu, serahkan kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'mal nasir wala haula wala. Kalau dilillahi ta'ala berat kita menjalani kehidupan banyak jemaah, kayu dia pening, buntu dia pening. Kalau dilillahi ta'ala, kamu ini bu, orang tua ini kekalian ini, kalau berbunting tadi nikah dulu, kamu dulu dilillahi ta'ala, mudah-mudahan rusak. Mudah-mudahan rusak. Lillahi ta'ala tidak kamu nikah dulu. Lillahi ta'ala maknanya pacar bertahan. Maka niat lillahi ta'ala itu akan mampu membesarkan dan mempertahankan amal ibadah kita. Termasuk ini kita senang lagi, kita puasa, kita tahan, kita isan di waktu imsak, kita tahan dek makan pagian, dek makan tengari, dek minum pul, sampai kita tatangkan waktu azan maghrib. Maka itu adalah kuncinya, karena lillahi ta'ala. Cukup mendidik kita niatkan bangun tidur sebelum subuh murni, kemudian siang murni lagi campur bawang, jam 10 makan murni lagi, jam 12 bentuk menentang murni lagi, asar murni lagi. Kenapa? Karena kita tidak diniatkan lillahi ta'ala. Termasuk dalam keluarga ada di dalam kasih sekali beban tabung, nah lagi ada di jujurlah, ada di dalam sunnah, ada di dalam. Hanya diungkapkan ini lagi takut marah, diungkapkan ini ngajak ke bantah, akhirnya kamu buka lagi ucap kamu seberat apa? Jalan deh. Seberat apapun hidup bersamamu. Kekurangan asalkan kasih sayang. Ini kamu kan, aku yakin akhirnya sesuai dengan harapan kamu dulu kan? Ini niat tidak? Lotor katakan kamu itu, aku jadi ngeklisi itu dulu. Masih kebayang awalan tuh, cuma aku jadi kesian dulu ini. Hanya karena lillahi ta'ala, gila dengan jindah gawe, gila dengan awak pandang berselindah makan galah, gila dengan awak pandang berselindah pergi ke sawah putih cabai makan galak gawe dindak salah suap daripada dai. Karena aku asal setia, gila galau. Gila kan? Asalkan setia. Apa kuncinya tadi? Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala tadi yang mengantarkan kita tahan luar biasa sampai ada anak, sampai ada cucu. Lillahi ta'ala. Nah, kembali kepada iman tadi ya. Aku biasanya ceramah
sejam pula. Kita lagi itu dari sejam karena amal ceramah pernah diatur waktu sejam. Lagi aku ceramah ngaji orang bupati ngaji sejam pula karena amal lewat daripada sejam itu takut panitia terkuat. Kau bukan yang namanya gitu. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Rasulillah wa asam kenis asam gerulur dua asam siria manis maya bahagia saya Bu? Bahagia. Kalau nak tahu aku yakin adanya seminggu belum tahu. Kalau nak bahagia dunia, kamu karena tidak banyak permasalahan dalam kehidupan inilah gunanya kita yaitu bermajlis. Kata Rasulullah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang ingin menempuh menuntut ilmu, jalan untuk ilmu, maka Allah akan berikan kemudahan, kebahagiaan, yaitu surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga itu mudah kita nak bercerita di akhirat, tetapi dunia ini kalau kita surga di dunia pacak kita nikmatinya, mudah-mudahan di akhirat kita dapat surga yang khalidina fiha, kekal dan abadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bahagia aku nunggukan yang perlu jalan tadi bahagia aku saya di sini. Mana semangat, mana luar biasa, ibarat pantun alam kasar jalan kaya, takut tergesor masa galuh. Alam kasar Ustaz Balik, yang di sini ramah galuh. Amin ya Allah. Memang ada itu sebalik ke alam kasar jalan kaya, nak berjalan agak pulang. Alam kasar aku balik, nak kemalah hanya maklum. Ya terus ya. Nah kembali ke nak muhada kita lahir di dunia tadi ya, kita diazankan hakikat kita memperkuat keimanan, mengingatkan kita itu telah berjanji dengan Allah bahwa kita ini adalah manusia yang diciptakan Allah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah setelah diperkenalkan oleh orang tua kita keimanan kepada Allah, ternyata ada ibadah hablum minan nas. Dan cukup hablum minallah, ada hablum minan nas. Maka dah kecil itu, bayi itu lahir umur 7 hari diakikahkan. Dia tahu 7 hari 14, dia tahu 14 hari 21 hari, dia tahu 21 hari berhenti nginahi kalender tadi. Artinya dia kemampuan, karena itu hukum masuk. Nah, kalau tidak ada kemampuan, kata Imam Syafi'i, boleh nak bayar lagi kalau kita lakukan. Kalau kita mampu, maka hukumnya dibuat dua. Ada wajib, ada sunnah. Maka disebut sunnah muakkad. Jadi boleh yang kamu dah akikah main lagi, kamu dah boleh nak akikah main lagi. Cuma amal di akikah kalau ini syarat tu tidak diindul.
Bukan Indonesia lagi kamu ini tahu dari kebal boleh. Nah, kan ini benar. Ya, ada hamluminan nas. Lalu dia hamluminan nas, kita masuk. Keimanan tadi lama kita jaga. Maka keluar. Masuk umur 7 tahun dan 10 tahun. Mulai kita ada tanda-tanda kewajiban muahadah kita tadi untuk melaksanakan sholat 5 waktu. 7 tahun kata Rasulullah, kalau anak kamu umur 7 tahun, dia tidak sembahyang khufur dan mulai dipisah tempat tidur. Jadi umur 7 sampai 10 tahun tu mulai diajari pisah tempat tidur dan harus dilatih sholat. Kalau dia tidak sembahyang, ini bukan kita dibabukan, dihubungi kata-kata jangan kabar silakan kabar sholat kalau harus 5 waktu. Kalau dia tadi kadang-kadang kabar aku beli ke HP, cuman kabar aku berjanji sembahyang kabar sembahyang ngaji kamu ini masalah HP ini luar biasa meneng kepala. Jadi deh, kalau di kita cari ilmu untuk mengendalikan anak tadi pening, bukan saja dah kecil, cuma lagi ukur dengan HP mana. Inilah istilah dikit-dikit HP, dikit-dikit mau makan HP, mau minum HP, belum tidur HP, bangun tidur HP, kecil dengan HP. Bahkan banyak orang yang main lagi awal kasih mati gara-gara HP kena rabun dekat. Orang ni kamu rabun dekat. Dia damping di kina, dia jauh kina. Jangan terlalu kita katakan. Kalau kata Islam tadi, pesannya kamu lanang ni jangan rabun dekat. Ada jauh kina kilat. Kalian ngapain? Awak ditanahkan, awak disabunkan, awak diuruskan. Kau itu, ya singgulan di kina itu. Kadang-kadang kita di kata-kata hamil ya. Masuk 7 tahun tadi berapa? Ada dilatih sholat. Kalau tidak sholat, cuma nak cek main ni baca puluh dia. Ustaz katanya, apa? Aku nanya, sentimen hadis Rasulullah tu, apa berlaku kami nak cek main katanya kan? Kami katanya 7 tahun, 10 tahun tidak sembahyang di pukul, mak mana bak ni kutulan 60 tahun di sembahyang. Ibu bos baik, bos gimana kan? Ya, nah masuk belasan tahun, 12-13 tahun mempunyai kita yaitu muamalah kita sempurna, ada kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu inilah ya kasih sayang Allah diberikan dari Nabi Muhammad diambil melalui Isra Mi'raj, isan di 50 waktu jadi 5. Bayang nih dong kalau kita 50 waktu sembahyang. Makan bubur, lalu dia makan tadi umpai nak minum tercecat. Ayo sholat 50 kali sehari semalam. Dia terbayang maka cinta Nabi Muhammad yang diusulkan sampai 9 kali, tinggal 45, sisa tinggal 5. Kemudian tinggal 5 waktu diandang Nabi Musa. Wahai Muhammad, tinggal berapa diskon jika dapat 5 waktu wahai Musa. Nana balik lagi kali. Ajukan proposal lagi kalau umat ini besar kedam, hidung besar, betes besar, wajib besar. Segala besar katanya banyak yang sanggup ibadah, apalagi umat kabar kecil-kecil dia sanggup melaksanakan sholat 5. Ternyata banyak diam dia sanggup menjalankan sholat 5. Hanya bukannya mesini jemu pada kami, jemu pada bukan mesini, bukannya mesini jemu pada sini bukan singgung ibadah. Wah berkata Nabi tadi, wahai Musa, aku 9 kali 10 kali menghadap Allah itu sampai aku maluan, itu pun
ataupun aku memikirkan betapa cinta dan sayang aku kepada umatku. Jadi Bu, kita ibadah ini belum seujung kuku. Pengorbanan kita membuktikan cinta kita kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ibadah umroh disebutkan kata Imam Haddad, kamu umroh itu belum lana naik ke kapal terbang, ngisut-ngisut, terus ngisut-ngisut. Nanti ngisut-ngisut berjalan lagi di deng, pinggir tadi ngisut-ngisut. Bisa di sini sampai ke Madinah makam Rasulullah, sampai pulang ke Mekah, itu belum seujung kuku bukti cinta kita kepada Rasul. Nah makanya kita jangan kalah ibadah SP, terus SP. Salam. Semakin kita taat, yang dibutuhkan itu tantangan kita adalah hati kita. Hati kita adalah qalbun maridun, namanya hati yang berpenyakit. Jangan sampai kita biarkan puasa lalu puluh-puluh tahun, sembahyang lalu puluh-puluh tahun, ada penyakit hati kita masih terus tambah malah saja. Ada itu disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 10. Apa? Dek kamu galak ngaji ada kata nada rumah ya. Ada kan kamu galaknya? Kita juga lah kayak itu lah ngaji. Aku mau dinjau ibarat lagu sobar, lagu nawar, bayang ini tahu dia. Bayang mau bang Rasul kan? Lagu berjumpa lah. Tabasan hombema, Aku ini tahu itu kan? Karena aliran itu perasaan berbeda. Cuma ada terkerinjau mungkin berbantah dengan dapat tu. Awak berhong ambil makan pun ada terkerinjau. Allah serhom bema terkentong. Itu aja, saking perasaannya, saking tadi apa namanya, saking perasaan senang tadi. Memang begitu lah. Karena kita ini berjuang, kita lah berjuang kan. Alangkah panjang bulu kegiatan, bila dibuatlah tali mampu. Lalu sembahyang lagi digalang, tidak dapat lepas sembuh. Jokin dah kesenian kita ni. Apa mewakil banyak uritan kamu. Kamu nak tadon, nak uritan banyak simpanan itu. Aja kalau lain-lain. Kita tuntas kasih kok tentang iman ini ya. Nah, kembali kepada tadi bahwasanya keimanan kita tadi balik ke tadi langsung dapat sembahyang 5 waktu. Nah, bersyukur kita sehari semalam itu 24 jam cuman berapa menit kamu sembahyang? Rata-rata 5 menit sama rupuan dan renung. Aku sedang tidur kena luka dia kau long boleh undangan kata mulai pecah fight di nasiratul mustaqim. Oh hanya menengah pulas ke bawah Allah dalam kasus sebelah kasus 2015 di dalam itu ada 10 undangan. Ayo dari buka saja dan pasal saja Allah. Mana belum ada segala minta yang harus punya. Itu ibadah kita kan, bila dengan dia. Sabale undangan zuhur mulai lagi lah tenang juga. Allahu Akbar. Tadi batas intinya sirah. Inilah agak panjang juga kalau kita dan tadi pakai ghairil maghdubi alaihim wala. Kali undangan alhamdulillah itu lah baca aku undangan pinjam-pinjam Quran. Tidak maluan bertemu pun makin dalam bayaran pengasihan. Allahu Akbar. Semuanya itu jalan tuh kan.
berpinjam. Yang tuan sedekah ni tadi dia pula merupui masih sembahyang tadi kan. Awak tu tukang berpinjam, kamu ibatan nomor 3 ini situ pinjam. Inilah cara kita ibadah. Kalau kita di beruang bu, ya, kalau kita di belajar, maka taruhlah kita anggap 5 waktu. Jadi 24 jam bu, 5 menit kali 5 25 menit. Alangkah rugi kita 5 menit sembahyang, sedangkan solat itu as-salatu mi'rajul mu'min. Solat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Kita tidak mampu menikmati dan tidak bisa mendapatkan ketentraman, kedamaian diri kita dari 5 menit tadi sampai 24 jam. Cuma 25 menit tidak cukup setengah jam. Rugi kita. Nah, di mana permasalahan kita? Ibadah kita tidak khusyuk, ibadah kita tidak dapat pengaruh ketentraman, kedamaian. Bahkan di luar rumah kita, yaitu luar biasa dipengaruh dari sembahyang. Nyalah kolbun maridun tadi, hati yang berpenyakit tadi dipiara ngagi kita. Tahu penyakit kita? SOS, senang melihat orang susah melihat Amri sini dia berdiri, yakin aku ina je boleh kamu banyak bahagia. Ina je membeli kulkas bahagia benar. Dia juga selamat dapat baca beli mobil, selamat dapat baca beli kulkas, selamat. Kalau kolbun maridun, oi banyak di mana-mana. Ina je membeli kulkas, balik beli putri. Amri sini dia Ina cuma pajak beli mobil. Dia lakinya balik senangnya laju lakinya dipaksa-paksa dia jual kebun yang belum mobil, laju lakinya kena penyakit 3 truk. Truk lagi susah kan, kena 3 truk. Nah inilah nak kita bersihkan tadi ya. Kata Rasulullah, kalau kita mengucapkan selamat lagi mendapatkan nikmat, maka Allah akan memberikan kesempatan atas nikmat yang diberikan kepada saudara. Maka kalau ada yang tadi kita dapat nikmat, ucapkan selamat. Dia baca beli mobil, ucapkan selamat. Kita baca pulang diberikan kesempatan beli. Dia baca beli kebun, dia juga selamat. Kalau kita baca beli, dia berlagi ucapkan selamat. Aku nambah pun bukan nambah soleha. Inilah kamu muda ni. Bukan nambah lagi. Nambah lakinya tadi inilah bagian ni apa? Alap ni dah. Aku ni ibarat pantun pula, maruja mangga model. Kalau keren ni tetap hanya video. Kalau kena marah, maruja mangga model.
di dusun genteng. Andai saja badan di muda, aku nak jaga bini jema genteng. Tapi dia teman marajuan kapal. Ya. Kembali kepada tadi ya, maka kamu dekat kan. Nah, kembali kepada tadi sembahyang 5 waktu tadi ya. Kalau kita sembahyang dijaga keimanan kita, maka kita bersihkan hati kita. Nabi saja sebelum dimihrabkan itu dibelah lagi darinya, dicuci lagi hatinya. Padahal umur 6 tahun, 5 tahun, kemudian dibelah hati Nabi itu. Ya, di bawah asuhan ibu susunya Halimah Sa'diyah, tetapi di Isra Mi'raj kan pernah dibelah lagi. Nah ini artinya nak bersih niat kalau kita sembahyang tadi, nak suci niat, bersih luar, bersih harus bersih. Maka sembahyang tadi dilatih mulai tadi bersih tempat, bersih badan. Ada pelajaran fikih, belajar wudu, kudai, taharah, air bersih mensuci, air suci mensucikan. Kalian dong kami baca kalau itu kan. Nah maka oleh sebab itu maka sempurna awal tadi bersih kudai luar, bersih kudai dan harus gitu ibadah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang tadi amalana mayatlah jamaah mirip ke masjid baju. Ini di kadang-kadang sembahyang baju mirip di depan oleh badan satu nyebut Allahu Akbar. Coblos saya nomor 3. Aku terganggu gitu, ada pula Kobota, merek Myanmar. Itu cuma sembahyang lebih ilmu gitu. Aku cuma sembahyang lebih ilmu tadi dia bajunya polos, buahnya dia berlindung-lindung dia bermerek, dia mempengaruhi otak. Yang tadi mulailah baju lah bersih, segala bersih, mulailah pakaian harus bersih, tempat harus bersih. Nah tempat ini ibu sekalian, wahai orang tuaku, kalau rumah besar ya buatlah mihrab. Mihrab itu tempat sholat, salah satu tempat yang paling mustajab beribadah. Ya, dari nabi-nabi dan rasul dahulu termasuk yaitu Maryam, ibunya Nabi Isa itu dia punya mihrab ini. Nah, mihrab ini adalah tempat yang paling mustajab. Artinya pada sembahyang yang didengar-ngalih. Namanya mihrab ini Makanya boleh kamu nak sembahyang asal kamu dalam bersih di halangan sampai ke sini sembahyang sini. Ini adalah tempat yang mustajab. Termasuk di makam Rasulullah ada tempat mustajab. Banyak tempat-tempat mustajab. Maka di rumah alangkah rugi kita rumah besar berjeringam di ibadah sembahyang. Tarik sana, tarik sini, tarik sana. Nek bawah yang kata kesini. Saya tahu isinya nak mentang sejadah. Itu lagi kat mana mentang sejadah ini kan? Bola di Jumat itulah tempat kita yang nanti akan menjadi saksi, bahkan tidak hanya menjadi saksi di hadapan Allah, kita meninggalkan itu jadi kenangan anak cucu kita. Oh di situlah benar rumah sembahyang. Itulah dia masih sejadah terbubuh. Nah minimal dikit jadilah pada kita sembahyang. Apa kesucian pacak terjaga. Ama kita pindah-pindah sembahyang di demuat mihrab jelah karena kita ni banyak anak, banyak cucu, dia bersih, kadang-kadang kemeh di sana, kadang-kadang dia bersih. Ama di sana pasti bersih. Ustaz rumah kuranglah Ustaz, buat rumahnya bersih menjadilah. Dekat apa? Nah inilah kalau kita sembahyang artinya badan bersih, hati bersih, maka badan bersih pula, ada mihrab pula. Maka sembahyang tadi, lambang tadi kita serahkan sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu. Waktu kita rukuk itu adalah lambang redo. Kita rukuk tadi lambang kita redo atas keputusan Allah. Ya Allah, aku redo atas keputusanmu ya Allah. Redo kalau kita redo pasti usul setelah bangkit Allah berikan derajat yang tinggi. Maka Nabi Muhammad ketika diserupakan di bawah wa bil ufuqil a'la, Nabi Muhammad itu diletakkan pada tempat yang sangat tinggi. Bahkan ketinggian itu malaikat pun tak mampu masuk ke sana terkecuali izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketinggian alam Allah itu, maka ketika kita sujud dilambangkan membaca Subhana Rabbiyal
wa bi subhana rabbiyal. Hakikat kita sujud tadi redha kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah. Sujud kita tinggilah pinggir apa tinggilah pala? Tinggilah pinggir apa pala? Kita ni manusia yang paling sempurna. Pala ini adalah mahkota, bahkan lebih rendah daripada binatang. Kita merendahkan itu tadi. Inilah bukti kehambahan kita kepada inilah kesempurnaan kita. Ketika kesempurnaan kita dituntut ibadah, bahkan lebih rendah lagi kepala kita disentuhkan ke tanah. Kalau binatang sejajar tidak antara kepala ngagi pinggir sejajar tidak sejajar. Untuk kemana kita masih kalau itulah namanya binatang. Bobo bukan bobo kan. Kalau dia sedunia ni dia gitu nih dia seragi kalau tidak dai ulas seragi kalau kan. Hanya kita manusia umpai hati itu saja berbeda. Inilah kekuasaan. Artinya kita makhluk yang paling tetapi kesempurnaan kita melebihi daripada kesetaraan dan binatang tadi. Kalau tidak membawa alam ibadah, maka kita lebih rendah daripada binatang. Maka ketika kita tidak mau lebih rendah daripada binatang, maka kita mengambil kemuliaan, kita rendahkan kepala kita dalam sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Hakikat kita tadi menggetarkan tempat yang paling tinggi, bahkan malaikat pun tak mampu masuk ke alam sana. Itu makanya ketika kita sujud jangan cepat dinikmati. Subhanallah wa bihamdihi. Ya. Nah, puncak kenikmatan memelihara keimanan kita tadi nyilalah semakin ujung kita sembahyang semakin nikmat. Bukan semakin ujung semakin kacau. Semakin ujung semakin nikmat. Maka diabadikan dalam Isra Mi'raj itu kita at-tahiyatul itu percakapan antara Allah dan Nabi Muhammad. Itulah yang diabadikan dalam sholat itu. Kemudian at-tahiyatul sholawat thayyibah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Nah, ini letak salah satu untuk muahadah dari alam kepada Allah subhanahu. Kalau bala sayyidina kontak langsung kita, jangan cepat hingga, jangan dulu, bukan dilambatkan. Namanya kalau sembahyang tumanina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan ngesenian mengesahkan Allah niat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Kontak langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui atas kehambaan bahwa Allah itu adalah Tuhan kita, tidak ada yang lain, dan Nabi Muhammad adalah utusan. Maka boleh agar dicoba ingat Allahumma sholli ala sayyidina sampai fil alamina innaka. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan cepat ingat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Kenapa? Karena itu ada yang menjawab dan ada yang menyaksikan. Siapa? Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah keluar dari mulut kita ini, ucapan kita ini, satu kata patah pun terkecuali ada pengawasannya, ada catatannya. Siapa? Yaitu dari malaikat raqib dan atid. Ini dia kalau dia menjawab kasar. Waalaikumsalam. Malaikat dan seluruh alam semesta menjawab, benar ya Allah bahwa Sianu bin Sianu ini memang hambamu yang telah melaksanakan ibadah. Sebab salam ini ada yang wajib dijawab, ada yang tidak wajib dijawab. Kamu assalamualaikum ya ahlal kubur, jawab pun tidak? Kamu dijawab pun? Maka kalau kita bersahadat harus apa namanya? Harus lama, jangan cepat tinggal, jangan dulu, jangan itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dia kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu jaga keimanan. Bagaimana menjaga keimanan? Yaitu laksanakan sholat 5 waktu dan laksanakan pengaruh dari keimanan kita melaksanakan sholat. Tadi itu pengaruh inna sholata anil masalah. Mulai saat ini dia harus ada pengaruh. Harus ada pengaruh sembahyang kita. Ngapa tidak ada pengaruh? Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbukin. Umur umat Nabi Muhammad itulah diinjuksinya 60. Ayat pun yaitu dalam surat Al-Waqi'ah ayat 60. Umat Nabi Muhammad rata-rata 6. Nabi Muhammad 60.